A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Wah, udah penuh cinta sekarang ya? Udah penuh saldonya? Saya kira penuh saldo gitu. Masih perlu duit kan? Masih perlu? Perlu masih ya, untuk sedekah ya, untuk nolong orang, untuk bantu yang tidak bisa makan. Jadi duit itu netral, jabatan juga netral, mobil netral, handphone netral, sosial media netral. Yang jadi masalah hari ini orang itu sosial media netral, handphone netral, mobil netral, duit netral. Semua tergantung di tangan siapa. Duit juga sama, nama, jabatan kata orang. Nah, yang hari ini masalah adalah orang itu mengeneralisir. Misal gini, ada kalimat, kalau orang kaya pasti sombong. Belum tentu. Ada kok orang kaya baik. Nabi Sulaiman. Oh, nanti kalau udah kaya tuh, udah sukses tuh, pasti dia lupa tuh sama kita-kita. Nah, mengeneralisir ini masalah. Oh, kalau sakit gini pasti nanti itu meninggal. Masih ingat cerita saya tentang seorang kakak, yang kakak itu tuh dia divonis kanker leukemia. Leukemia tuh kanker darah ya. Terus habis itu dokter bilang gini, ini kalau nengok sakitnya kakak nih paling 3 bulan. Betul, 3 bulan kemudian meninggal. Dokternya. Siapa yang meninggal? Dokternya. Mengeneralisir inilah yang membuat banyak orang akhirnya dia susah karena pikirannya sendiri yang berpikir susah. Saya sih nasib saya pasti gini-gini. Kenapa ngomong gitu? Yarhamukallah. Padahal Allah tuh maha mendengar. Jadi orang tanya saya, Ayaman, apalah kira-kira yang Ayaman pegang sekarang ini yang lagi kuat-kuat benar saya ini kan. Saya lagi mengingat-ingat Asmaul Husna itu kan ada banyak ya, ada 99. Yang sedang saya jaga sekarang adalah Innallaha Sami'un Basir. Maha mendengar, maha melihat. Jadi abang kakak walaupun terdetik dalam hati, susahnya enggak, itu Allah tuh dengar. Besok ngomong gitu lagi, susah nih. Nasib saya sih tak perlu berubah. Kayak gitu-gitu tuh cuma orang tertentu ya, saya belum tentu bisa. Antum ngedetik, ngebatin aja hampir tiap hari. Bukan masalah dikabulkannya, kita tidak ngomong tentang dikabulkan. Kabulkan itu kan takdir ya, ketetapan Allah. Tapi maksud saya, hati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan dan apa yang terlintas dalam hatimu. Makanya banyak orang bilang gini, nanti hati-hati kalau di tanah haram ya, di tanah suci hati-hati loh. Sebenarnya mau di tanah suci ke di tanah haram, sebenarnya sama aja, Allah tetap melihat, Allah tetap dengar. Cuma mungkin di tanah haram tuh hati kita lebih sensitif. Jadi kalau nengok apa-apa tuh jadi kita ngeh gitu. Kalau di sini kita anggap lalu lalang, kan Allah di Mekah dengan Allah di Jakarta sama. Sama enggak? Kenapa harus jaga mulut, jaga hati itu kenapa? Kan Allah maha mendengar, Sami'un Basir. Jadi masalah dikabulkan atau enggak itu urusan nanti. Yang jelas Allah dengar statement kita, ucapan kita. Maka saya selalu bilang hati-hati dengan kata-kata susah. Wah susah banget Ustaz sekarang cari duit.
Kau cari duit, kenapa tidak minta duit yang cari kau? Boleh tidak? Boleh, sama Allah mah bebas. Kalau sama orang tua harus sopan. Kalau sama investor tidak boleh salah ngomong. Sama Allah bebas. Sampaikan hajat. Bahasa Indonesia Ustaz, ya Allah yang maha mengerti, Allah punya ilmu semua. Ucapkan. Oh suami masih error Ustaz, doakan, dia bukan Fir'aun. Kalaupun dia tetap error, naudzubillah min dzalik, sampai akhir hayatnya, kau tetap bisa masuk surga. Asiyah tuh masuk surga tetap walaupun suaminya Fir'aun. Kemarin nanya saya, Ustaz kenapa ya istri saya tuh suka bilang nanti dulu. Oh saya bilang, abang siapa namanya? Dia sebut namanya, Fulan gitu. Oh abang pernah dengar gak nama orang ini? Saya bilang, Lut sama Nuh. Oh itu Nabi. Abang sama dengan dia? Enggak Ustaz kata dia. Kalau abang dah Nabi, saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan Ustadz, saya bilang. Nuh sama Lut tuh bukan Ustadz, bukan juga kiai, tapi Nabi. Lah saya bilang Nabi aja tidak bisa ngerubah istrinya bang. Abang siapa? Langsung nunduk dia, diam. Selesai. Siapa yang hari ini kecewa? Siapa yang hari ini baper? Siapa yang hari ini letih jalani kehidupan? Kenapa? Berharap orang lain berubah. Tak bisa. Yang bisa kita rubah cuma diri kita sendiri. Sebagaimana cerita tadi yang kita baca di Quran ini, apa? Coba lihat. Nih contoh ya. Tengil emang, menyebalkan, tapi ini kisah Quran. Belajar kita. Kan kalau nabi-nabi yang kayak Yusuf, Yunus dan segala macam itu kita disuruh ngambil ibrah. Ngambil apa? Ngambil ibrah. 12:8-6. 82, sorry. Nanti ini closingnya 86. Dari 81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Siapa yang dimaksud mencuri ini? Bunyamin. Kan lagi dibikin trik sama Nabi Yusuf supaya Bunyamin ini dibawa. Kan permintaan di 1260 kan, bawa Bunyamin kepadaku maka aku akan kasih gandum. Masih lupa enggak? Masih lupa, banyak beban pikirannya ya bunda nih. Saya nengok wajah-wajahnya nih, sebelah sini kontennya beda, sebelah sini kontennya beda sebenarnya. Jadi bingung saya ngasih materi nih. Maka saya jaga-jaga ke sini nih. Banyak sekali konten-konten SMK di sini nih ya. Fa illam ta'tuni bihi falakaila lakum indi. Kalau kau tak bawa Bunyamin kepadaku, kamu tidak akan dapat jatah gandum lagi dariku, dan janganlah kamu mendekatiku. Ini Ustaz Fanani yang menjadi dalil awal kenapa kita bikin MPC itu, Mustahik Productive Center. Jadi kita menggunakan kekuasaan, Baitul Mal itu saya anggap sebagai sebuah kekuasaan, ya kan, amanah. Kita paksa orang baik untuk dekat sama Allah. Oh, enggak connect. Kadang-kadang oke, ya coba. Jadi Nabi Yusuf maksa abang-abangnya, karena abang-abangnya yang 10 ini agak lain gitu ya. Agak lain abangmu gitu lah kira-kira. Tapi bapaknya enggak. Nabi Yakub tetap sama. Jadi waktu abang-abangnya tuh enggak bisa bawa Bunyamin, aku enggak kasih gandum. Itulah kenapa kayak di program-program kita di Munzalan, mau zakat ke, mau hamba Allah istimewa ke, semuanya dipaksa untuk taat. Ini dalilnya. Jadi doanya Allahumma paksain. Bisa, ini ditahan. Ditahan pakai, ambilkan apa? Batu atau apa gitu. Nah, gini. Dah. Dah, bismillah. Jadi pertama, dapat enggak ayatnya? Nampak? Oh, belum nampak ya. Enggak apa. Antum buka aja 1260. Dapat 1260? Di 1260 itu Allah bilang, fa ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum inni wala taqrabun. Kami akan, lalu di 61-nya, kami akan membujuk ayah kami agar mengizinkan kami membawanya. Sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Orang kalau lagi kepepet, lagi tak berduit, ngomongnya tuh manis.
cakep gitu. Nabi Yusuf tuh lagi sandiwara, nggak mau nunjukkan. Kalau saya lah misalnya saat itu, memang saya panggung satu-satu 10 orang tuh. Kan masih ingat kan perlakuan Yusuf kepada perlakuan abang-abangnya Yusuf sama dia kan? Berkali-kali bohong atas nama, bilang bahwasanya ini nanti Yusuf kena makan, Yusuf ini pakai darah bohong, bawa bidamin kadhib, bawa komis ya kan, yang ada darah-darahnya, padahal itu buatan mereka. Nah, kita lihat ayat 82 tadi, 82. Langsung lompat ke 82. Oh, sebentar biar nyambung antum. 77 dulu, 77. Nanti baca sendiri ya. Saya cuma mau ngasih poin-poin pentingnya aja. Ayat 77 dapat? Nah, itu dia katakan itu ya. Kan di 76-nya mulailah diperiksa barang-barangnya, ya kan? Skenarionya adalah apa skenarionya? Di tempatnya Bunyamin itu disimpan ada kayak alat takar gitu ya, apa namanya? Ya kayak piala gitu kan, alat sukatan kalau dulu tuh. Jadi seolah-olah didesain Nabi Yusuf si Bunyamin ini nanti yang akan ini. Mau ngelihat aja respon abang-abang tuh kayak gimana gitu. Maka di ayat 76 ya, mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri yaitu Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkannya cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi we are nothing, Allah is everything tuh salah satunya ini kalimatnya. Memang kita tak tahu apa-apa. Yang ada tuh kita yang sok tahu. Sotoy apa? Kalau sing itu artinya bernyanyi. Ya, kalau song itu lagu. Kalau belagu songong. Apa? Nah, maka orang Betawi itu pakai bahasa Inggris. Songong lutong. Nah, itu berarti pakai bahasa Inggris. Artinya belagu banget sih lu gitu. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Songong. Jadi Ustaz Heru harus belajar. Lu datang dong ke sini ke rumah gue gitu kan. Kocok-kocok iye, son. The prevent. Datang dong ke rumah gue. Gue opo? Aduh, nah, sok jauh ya kan. Sok ini. Jangan kayak budak Pontianak. Wah, gua nggak suka main bola sama dia katanya. Kaki gua di pangkaknya itu bahasa Pontianak. Dah, lihat ya. Qalu iyasrik faqad saroko akhun lahu min qabl. Ini orang udahlah miskin, lagi perlu sama Yusuf. Yang dilawan ini, yang diajak ngobrol ini orang levelnya di atas dia. Tapi memang dasar akhlak buruk, memang dasar sifatnya tengil. Masih aja apa saya bilang, BEP, blaming, excuse, over promise. Nih namanya sifat kampungan. Kalau kampung bagus, BEP. BEP itu apa ya man? Pakai bahasa Inggris ya kita ya, biar agak mahal ya. Soalnya ayam goreng 1.400, 2.000. Fried chicken langsung naik 12.000. Blaming tuh suka nyalahkan orang. Apa blaming? Suka nyalahkan. Pokoknya kalau orang lain bisa disalahkan, dia akan selalu salahkan orang lain. Muhasabah, introspeksi itu tidak ada dalam kamus dia. Tidak ada. Pokoknya salah orang lain. Lalu excuse. Apa excuse? Suka cari-cari alasan.
Alas itu bahasa Jawa, artinya hutan. Ditambah dengan akhiran an, jadi makin luas. Banyak aja ngomongnya. Kalau orang Jakarta bilang bacot. Paham? Nah, iya, paham banget kan? Iya, sengaja saya pilih kata-kata itu biar langsung kena gitu. Dia akan cari korban, blaming. Yang kedua, dia akan excuse untuk menutupi kesalahannya. Dia tidak mau minta maaf. Iya, saya salah, itu tidak mau. Dia akan, oh enggak kok, ini. Macam-macam alasannya. Berbagai macam dalih. Nah, yang ketiga, mudah sekali berjanji. Dia bilang gini, pinjam dong duit, nanti akhir bulan saya ganti. Akhir bulan apa? Hah? Bulan apa gantinya? Anu ketawa nih korban atau pelaku? Oh, korban sian ini. Makanya saya udah sering bilang kan, saya tidak mau minjamkan duit orang. Dibilang jahat, dibilang apa, terserah mulut-mulut dia. Tapi pengalaman saya ngelihat kelakuan orang itu, utang inilah yang bikin putus silaturahim. Alat pemutus silaturahim yang paling tajam itu utang. Yang piutang, yang memberikan hutang atau yang punya piutang, itu justru yang ndak enak mau nge-WA yang punya utang. Terbalik-balik dunia ini. WA nggak ya? Mau ngasih tahu nih, misalnya mau akikah atau mau selamatan pergi umroh, yang punya piutang, yang meminjamkan berarti kan dia yang ndak enak. Nanti kalau saya WA dikira nagih. Udahlah nggak usah WA. Loh kok terbalik? Yang punya utang dong yang harus tahu diri. Maka saya bilang banyak orang utangnya ndak lunas tuh karena ndak punya IPN. Apa gitu Ayaman? IPN, Iktikat baik. Apa contoh etikat baik? Di telepon angkat, di WA balas. Ini di telepon ndak dibalas, di WA ndak diangkat. Salah. Begitu kita nelfon, nomor yang Anda tuju sedang digadai, gitu bunyinya. Nggak ada etikat baik. Di telepon angkat, di WhatsApp balas, dimarah diam, terima konsekuensinya. Nama kau lagi salah. Kau dulu pinjam semangat, kenapa waktu tak mampu bayar kau nggak mau gentle? Saya waktu pernah di fase-fase berutang itu, orang yang minjamkan saya duit itu, tanda kutip ya, negor saya, ngasih tahu begini. Saya tidak ada bantah sedikit pun, diam ya, nunduk. Ya bang, siap bang, siap. Saya salah, insyaallah. Doakan bang. Karena saya tahu ini akadnya adalah kerjasama. Maka kan kalau dalam bisnis syirkah, itu kalau salah satu pihak sudah berusaha, mudhari dalam hal ini, yang mengelola ini sudah berusaha semaksimal. Saya kan ceritakan, saya jualan bakso, alhamdulillah tutup husnul khotimah. Saya jualan kopi, tutup husnul khotimah. Jualan nasi goreng, nasi kuning, bubur ayam kampung. Semua effort udah saya lakukan semampu dan sebisa saya bang. Tapi qadarullah belum ada yang beli. Ya kan? Saya sudah kalau dalam akad syariah yang benar, bagi hasil atau bagi rugi kalau udah kondisinya gitu? Bagi rugi kan, ditanggung sama-sama. Tapi saya waktu itu, karena lebih baik saya jaga nama, saya bilang, gimana kalau saya ganti aja duitnya. Tapi terus terang, itu 2012 kejadiannya. Terus terang, 2012 ke 13 gitu lah. Terus, waktu itu saya bilang, tapi terus terang bang, saya ngomong sama investornya, sohibul mal bahasanya. Itu saya bilang, saya belum punya duit sekarang. Boleh enggak saya cicil 6 bulan atau setahun? Tuh waktu dulu namanya warung kopi Toaji 2013 2014. Lalu saya ngomong, tapi ada yang aneh di warung kopi kita nih, saya bilang. Hampir setiap hari ada orang datang ke warung kopi ini, bukannya beli kopi, bukan beli bubur, tapi nitip sedekah. Muka ini nih bukan muka penjual kopi. Kalau mungkin saya masih jualan kopi sampai sekarang, saya nggak sama siang. Mungkin saya malam gitu. Ada yang belum lama loh dia. Tak paham kan?
Orang Kajarta mana paham. Orang Pontianak yang paham. Jadi alhamdulillah tutup husnul khotimah. Saya bilang, Bang, hampir tiap hari itu datang ke warung kopi Tok Aji itu orang-orang yang datang ngasih infak. Nitipkan selimut, tolong diantarkan ke pesantren, nitip kelambu, ada nasi kotak 20. Katanya abang nih yang ngurus-ngurus anak yatim ya, boleh enggak saya titip sedekah? Oh, belum ada baleho Baitul Mal itu belum ada. Warung kopi judulnya. Tapi hampir tiap hari orang datang ngasih nasi kotak, minta tolong dimasakkan kue, dimasakkan makanan lalu antar ke panti asuhan. Hari Jumat siang-siang berdus-dus makanan, tolong antarkan. Jadi muka sosial. Kita tawarkan dagang, tawarkan makanan, enggak mau. Saya datang ke sini mau nitip dia. Ibu tahu dari mana? Ada kawan saya siapa kemarin tuh yang ngasih tahu, pokoknya kesini lah kata dia. Kalau udah anak yatim dulu. Sampai waktu itu orang panggil saya itu Lukman anak yatim. Memang Lukman anak yatim kan ayah. Itulah ashabul yamin. Anak yatim kan ayah udah meninggal. Karena hampir setiap bikin event selalu saya bawa. Misalnya saya diundang ceramah, saya tahu orang nih baik gitu dan bisa diajak ngobrol. Saya bilang, Bu, boleh enggak Ibu ngundang saya ceramah, ngundang kawan-kawan Ibu, sekalian boleh enggak ngundang anak-anak yatim dari pondok A? Ini jangankan, saya bilang, jangankan pergi-pergi jalan-jalan atau apa untuk makan enak ya, jarang di pondoknya. Boleh enggak saya bawa-bawa mereka? Boleh Ustaz, berapa orang? Ya terserah Ibu. Ya bolehlah bawa 50 orang. Bawalah. Itulah pertama kali saya nengok santri-santri itu makan, mohon maaf ya, makan ayam, makan udang goreng tepung, kemudian ada udang goreng saus yang ada itunya tuh, sambal-sambalnya tuh, sampai dijilat-jilat. Itu pertama kali saya nengok. Ya Allah, saya bilang aku susah, tapi tidak makan sampai segini. Saya datangin anak-anak santri itu kecil-kecil masih kan, melengkong makan itu. Gimana nak? Enak bang katanya, enak sekali bang, tidak pernah makan kayak gini. Dia bilang enak sekali bang, saya yang beli nangis mata. Saya bilang, Bu, Ibu tengok lah, saya bilang, anak-anak yatim nih, bilang, waktu itu ya kita belum inilah ya kan, belum ada Baitul Mal apa belum ada sistem, belum ada usaha waktu itu masih di luar angkasa waktu itu. Ya kan masih pakai oplet kita dulu bawanya tuh. Apa oplet tuh? Angkot. Nah, di Pontianak tuh masih banyak mobil-mobil angkot yang kalau berhenti ketok atas tuh, kiri bang, gitu ya. Ada yang pernah kecil dulu kayak gitu? Ya, kalau pakai seragam sekolah bayar setengah, kalau duduk pangku pun bayar setengah ya. Jadi diketok. Saya bilang lah bang, hampir setiap hari ada orang datang. Ini saya cerita ke Sohibul Mal. Tahu abang kakak apa yang terjadi? Dia dengarkan cerita saya. Saya bilang saya mikul beras, ngantarkan beras ke pondok-pondok, ketemu sama kiai-kiai yang hampir setiap hari standby di pasar-pasar, di pasar Lamboyan, di pasar Dahlia, di pasar itu jaga di tong sampah Buya. Ustadz ini, kiai ini, pimpinan pondok ini jaga di tong sampah. Kenapa? Sampah-sampah yang dibuang-buang sayur-sayur tuh kayak kol, wortel apa dibuang, nanti dicuci, diambil di bagian-bagian yang masih bisa, dibawa balik untuk makan santri. Saya nengok ada pondok yang lauknya tuh bumbu mie instan dikasih air hangat ditaburkan ke airnya santri. Awal-awal dulu, sekarang udah ada kayak gitu-gitu cerita itu. Saya ceritakan berulang-ulang. Saya kasih tahu sama abang itu, abang yang Sohibul Mal ini di luar prediksi saya. Saya udah statement, bang, saya bilang saya akan ganti. Ini saya cerita tentang etikat baik. Saya ganti ya bang, tapi kasih saya waktu 6 bulan atau setahun. Waktu itu sekitar 80-an juta, hampir 100 juta. Besar sekali bagi saya saat itu. Nggak tahu kalau bagi antum. Hah? Oh besar juga? Oh sama berarti duit kita nih. Saya ceritakan ini untuk supaya punya utang itu dengar baik-baik. Bukan masalah duit, bukan masalah pintu rezeki. Kau tunjukkan itikat baik. Kalau ditelepon angkat, di WA balas, kena marah diam, jangan balas. Ini banyak bacot. Mana orang mau simpati? Jangan ngelawan. Apa yang akhirnya disampaikan oleh Sohibul Mal? Ya udah bang katanya, kami sudah dengar cerita abang ini dari beberapa orang juga. Kalau memang abang sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa abang, kata dia, ya sudah, hutang ini kami anggap lunas. Jadi tidak ada ganti pak. Apa istilahnya diputihkan? 90 juta. Langsung saya noleh-noleh sama Ompi itu saksi hidup. Ompi datang. Kami datang pakai Gramex, mobil 2 pintu.
yang warna silver tuh yang dipakai untuk buang sampah. Pakai mobil itulah saya datang nemuin beliau tuh. Langsung dia bilang, ini utang saya anggap lunas. Tidak ada lagi, Bang Lukman lanjutkan program gerakan infak beras dan seterusnya. Maka saya beberapa kali ketemu sama beliau-beliau Sohibul Mal itu, saya selalu bilang, Bang, gerakan infak beras hari ini udah sekian ratus anak yatimnya, sekian ribu pondok pesantrennya ini, insya Allah ini amal jariah ngalir untuk abang sekeluarga. Saya jaga amanahnya, Bang, kurang lebih 12 tahun sampai hari ini. Jadi saya pernah susah, Ustaz. Pernah dihina orang, muka saya pernah ditunjuk orang, udah kenyang semua. Jadi saya tahu rasanya di bawah tuh kayak apa, dipandang remeh. Lagi ceramah nih, ada orang ngomong, inilah ustadz-ustadz yang hidupnya dari amplop ke amplop. Lagi ceramah. Saya tahu rasanya kan serba salah kita mau terima amplop itu. Di sisi lain, kita perlu kan, anak kita mau beli susu, anak kita tidak makan, misalnya ikhlas nak makan kertas gini, enggak kan? Apa anak ustadz makan kertas? Anak guru ngaji kampung tuh apa cuma makan ridho aja, makan ayat-ayat Allah gitu? Enggak kan? Maka mulut tuh jaga. Tahu rasanya tuh. Jadi begitu terima amplop tuh, apa ikhlas apa enggak aku nih ya? Ayat Qur'annya kan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Di sisi lain disuruh ikhlas, di sisi lain lagi perlu. Kadang-kadang orang ngasihnya pun enggak pakai adab, di depan umum dikasih nyesat amplop. Itu yang saya marah di tim saya itu. Awas kita, saya bilang, jaga baik-baik. Pakai adab kalau ngasih duit sama orang. Memang dia perlu, tapi enggak gitu juga cara ngasihnya. Itulah pentingnya akal, otak tuh dipakai. Aiman marah enggak ngasih tahu. Mumpung ini didengar se-Indonesia. Kau tahu rasanya nerima amplop itu serba salah. Gelisah. Ambil enggak ya? Diambil kok depan umum ngasihnya. Enggak diambil. Istri nunggu di rumah kan mau makan. Kan lapar kadang-kadang. Ceramah itu enggak selamanya lagi posisi perut kenyang. Ini saya cerita posisi saya waktu itu ya, saya tidak tahu kalau yang pakai ustadz yang pakai QRIS atau yang pakai bajunya ada scan gitu, barcode ya kan, tidak tahu saya. Ini cerita saya yang masih ngerintis. Maka kenapa di hamba Allah istimewa itu saya bilang akadnya hadiah. Kita muliakan betul orang yang nerima itu. Karena saya pernah di posisi dikasih orang barang tapi macam dilempar. Kalau enggak mau ngasih, enggak usah ngasih ya, enggak apa-apa kok. Betul enggak, Ustaz? Tapi kami juga manusia biasa gitu. Maka saya sampai sekarang masih tanya orang, apa kerja Yaman tuh? Guru ngaji kampung. Emang di kampung kan? Kampung Sungai Raya namanya. Qadarullah 3% saja muslimnya di kampung itu tuh. Di tempat saya tinggal itu 97%-nya non muslim. Ngurus masjid. Ayaman masih tinggal di rumah kontrakan? Masih. 10 juta setahun? Masih sampai sekarang. Masih tinggal di kampung, masih tinggal di Pontianak. Kubu kaya. Ya kan? Dedi di kota. Rumah seorang. Lebih kaya Dedi daripada saya. Ya kan? Jadi pakai apa? Pakai ada entah disiapkan goodie bag ke gitu. Dalamnya ada kue. Nah, terus kasih tahu, afwan Ustadz, mohon maaf, afwan Bang, ayahanda, di dalam ada hadiah. Udahlah serba salah, ya kan? Pandai-pandai gitu. Oh, ada otak dikasih Allah. Itulah bedakan kita sama udang. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau kita tuh posisinya memberi, kita juga harus pakai rasa gitu. Gimana rasanya kalau orang ini nerima depan umum, gimana? Serba salah. Bagi saya kadang-kadang tuh orangnya tuh ngomongnya gini, lupa mungkin ya. Pokoknya ini untuk anak yatim semuanya. Udah lah, kunci atas lah semuanya. Ada juga yang kadang-kadang ngasih 2. Satu untuk anak yatim, satu untuk ustadz dan keluarga. Langsung dipisah tuh amplopnya.
Nggak berani buka-buka yang atas, sebulan sekali baru dibuka di kotak sepatu itu. Itulah Baitul Mal cikal awalnya. Sekarang kalau pakai kotak sepatu, berapa kotak sepatu mau nyiapkannya? Sudah ada rekening, sudah ada one account system, udah pakai bahasa Inggris dah semuanya sekarang. Ya, mahal. Coba dulu, mana kotak sepatu? Saya pesan sama bunda, udah usah disentuh sayang. Itu bukan hak kita. Alhamdulillah saya dikasih Allah rezeki itu yang saya syukuri gitu. Bunda tak pernah cawe-cawe itu atas berani, takut. Nah, apa yang dapat itulah saya bilang, saya pernah ceritakan, dapat amplop tebal, kilo besar nih. Pede lah pergi ke minimarket Citra Kita samping Gang Raya Sentau, pernah tengok. Begitu jalan belanja, beli, kan anak saya berjejer, 2010 lahir 1, 2012 lahir nomor 2 Ara, 2013 lahir nomor 3 Fayat di kamar mandi, 2014 lahir nomor 4. Berjejer, ukuran diapersnya itu kan beda-beda, 1XL, 1L apa. Belilah kita kan pede, udah ngambil banyak, udah berjejer di kasir, pas buka amplop, Masya Allah, banyak sekali lah pokoknya. Ya kan? Saking banyaknya duit itu tuh, nggak cukup bayar Pampers itu. Ada yang apa jaga situ, ngapa bang kata dia, dari jauh tuh ngomong gitu, tak cukup ke duitnya kata dia. Balik kan ya bang, mak sedang-sedang gak kau nih, cubit gak ginjal kau nih. Tak apa bang kata dia, santai ya kata dia, balik kan ya. Kecil kan lah volume dulu tua. Pakai kaung kata orang Melayu. Kan ada kan orang kalau ngomong tuh kan volumenya tuh pelan sih, kita bisa gak? Sama aku ya kok kayak gitu, cuma sama suami, cuma sama istri. Kecil kan volume, pelan-pelan ngomong bisa bang. Apa bang kata dia, kurang ke duit kata dia. Gimana Ustaz? Antum kayak gitu. Masih pakai kopiah balik ceramah, belum balik ke rumah nih. Kan berharap bawa berita bahagia kan, ngasih tahu istri kan nih, alhamdulillah sayang bisa beli susu. Bisa beli. Itu dulu di pikiran tuh mana ada lain. Mana nak beli untuk diri sendiri, jauh lah, jauh. Susu itu ya kebutuhan dasarnya kan. Alhamdulillah. Duitnya banyak, ya kan? Banyak ada duitnya? Banyak. Makanya tak cukup. Saking banyaknya tuh. Tapi itu fase-fase yang harus dilewati. Maka saya kalau nengok orang makan gitu, terus dia kayak tersendat-sendat gitu makannya tuh, saya pasti langsung nanya, ngapa? Saya bilang, ingat keluarga di rumah ya, ingat istri sama anak ya, saya bilang. Dah tenang, saya bilang, abang makan dulu, nanti habis selesai makan, bungkus bawakan istri dan anak, belinang, mata berkaca-kaca, mata makan bang, tenang bang. Saya tahu rasanya jadi ayah yang lapar, tapi di sisi lain tidak punya duit, istri sama anak nunggu di rumah, kita makan enak. Ini saya cerita bukan suami yang Firaun ya, bukan ya. Ini saya cerita suami soleh gitu. Maka saya sering bilang, bungkuskan istri, bawa balik. Karena saya pernah juga di fase-fase itu, ditraktir orang, yang traktir ini mungkin tidak ada rasa gitu, belum ngerti mungkin ilmunya. Maka di SMK nih saya cerita udah lewat udah berapa belas tahun kan, saya cerita, abang kakak kalau nengok orang nampaknya susah, tanya mau bungkus enggak, atau langsung suruh bungkus. Tapi yang ditawarkan pun pakai akhlak juga gitu loh. Yang traktir minum es teh manis, kau minum jus durian lagi. Itu enggak ada otak namanya apa? Sama kulit-kulitnya bungkus. Boleh enggak jus kulitnya sekalian? Ya Allah. Iya, ada porsinya. Istri 1, anak 2. Bungkus semua menu yang ada di daftar menu. Ini sih melunjak. Mendingan aku bungkus kau ya sekalian, kata orang yang traktir. Bungkus langsung masukkan tong sampah. Sampah nih kata orang. Paham maksudnya? Ada waktunya kita tuh di posisi yang memberi. Ada posisi kita itu yang nerima. Sama-sama harus punya rasa. Itu kenapa dikasih hati nurani sama Allah, dikasih akal. Binatang tuh ada otaknya, tapi tidak ada akalnya. Dia pakai insting. Manusia tuh udah cantik, ganteng, dikasih akal sama Allah, berpikirlah dengan benar. Oh, orang ini menawarkan, tengok. Kan kalau dalam adab, enggak tahu kalau sekarang masih diajarkan enggak ya? Zaman-zaman saya dulu SMP, SD itu diajarkan kalau kita ditraktir orang, ya kan? Kalau bisa menunya di bawah orang yang mentraktir atau maksimal sama.
Nggak tahu saya, diajarkan anak-anak sekarang. Masih ada? Mental-mental kena traktir tuh loh. Lalu kalaupun ditawarkan bungkus, ya kan, lebih baik biarkan yang mentraktir yang membungkuskan. Antum aja yang nentukan, saya ngikut aja. Itulah yang saya lakukan dulu zaman-zaman saya kena traktir sama abang saya, Bang Hamzah. Bang Hamzah yang di itu. Manggil saya kan Lukman, men. Mau bungkus apa ente? Syekh, biasa gitu. Macam-macam lah dipanggil saya tuh. Asal jangan dipanggil yang maha kuasa ya lah, saya bilang terus. Tunggu loh bang, saya bilang. Ente mau bungkuskan nggak buat Uung? Iya bang, terserah bang aja, saya ikut ya bang. Dalam hati tuh berdoa saya, ya Allah jadikanlah saya orang yang suatu saat nanti bisa traktir orang lain, bisa bungkuskan orang lain. Doa saya dikabulkan Allah hari ini. Bahagia sekali rasanya. Saya pernah di posisi kena traktir orang itu. Saya sendiri lapar sekali. Terus kena ajak makan gitu. Terus orang yang traktir nih bilang, istri ente pasti belum makan, bungkuskan ya. Bahagianya luar biasa. Jadi jangan sesali episode susah itu. Tapi harus punya hati juga gitu. Tahu diri juga. Itulah kenapa Allah kasih kita hati. Belajar. Saya dulu sempat mikir juga, kenapa Allah kasih episode ini dalam hidup saya gitu. Ternyata saya supaya belajar tentang ilmu kehidupan. Betul gak? Fase-fase itu penting. Nah, setelah itikat baik, kalau ditelepon angkat, di WhatsApp balas, dimarah diam. Ya, angkat, balas, diam. Apa P yang kedua? Prasangka baik. Lunas. Insya Allah lunas. Insya Allah Allah maha kaya. Allah bukakan pintu rezeki dari arah tak disangka-sangka. Penting. Kakak-kakak yang hari ini jadi istri, terus doakan suaminya, semangatin dia. Insya Allah bang. Dia tidak perlu kalimat banyak-banyak. Suami itu salah satu kalimat yang paling dia tunggu dari istrinya adalah, tenang bang, saya doakan abang, saya doakan engkau wahai suamiku. WhatsApp kayak gitu, murah meriah kita masuk surga tuh. Tapi mulut-mulut banyak tak sekolah memang orang lain. Kasar ngomong itu. Apaan sih lo? Gua sekali live TikTok 10 juta sejam. Lu kerja 1 bulan 2,5 juta aja gajinya. Apaan jadi suami? Itu hancur tuh hati suami itu. Memang kau pandai cari duit, tapi enggak gitu cara ngomongnya. Ini enggak di sini ya, Samudra Atlantik sana. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang berpendidikan tinggi. Saya punya kakak kelas senior, saya enggak sebut nama. Kakak kelas ini S3, doktor PhD luar negeri. Mumtaz di Pondok Putri dulu. Suaminya mohon maaf S1 aja enggak. Saya tanya sama beliau, "Kak," saya bilang, "ngapa kakak pilih suami yang begini, S3 juga, SD, SMP, SMA?" Kan kalau orang kan bilang sekufu, selevel dan segala macam. Jawaban kakak ini bikin saya temenung. Apa kata beliau? Abang ini satu-satunya orang yang berani datang ke keluarga saya, meminta saya ke orang tua saya. Dia yang berani datang. Yang kedua, dia komitmen sampai detik ini saya jadi istri beliau. Anak sudah berapa tuh, baru 2 anak beliau tuh. Sampai detik ini sangat bersungguh-sungguh memberi kami nafkah yang halal. Beli nangek mata saya. Inilah perempuan soleha. Dia tinggi pendidikannya, tapi imannya lebih tinggi. Kau adalah bodoh, mulut kasar, jelek lagi, sempurna lah nerakanya. Saya tidak cerita di sini, saya ngomong di sini kok. Ngomong sama meja nih, meja. Oh meja, jelek kau tuh. Nanti baper. Cik tahu bengal. Cantik cerewet tuh masih agak mending ya. Nah, lanjutkanlah sendiri kalimat saya. Dia bilang, saya pernah nengok mata kepala saya, suami dari kakak ini lagi nyupir pick up bawa pasir. Negur saya pede, "Assalamualaikum Lukman."
salam bang, karena saya tahu dia cari duit halal. Apapun dikerjakannya, jadi tukang fotokopi, apa. Nggak pernah kakak tuh disrespect gitu atau jatuh hormatnya kepada suaminya. Nggak. Memang itu yang bikin jadi suaminya jadi nilai plus di mata dia. Suami saya komitmen, kata dia. Sampai detik ini saya menikah berapa belas tahun, kata dia. Nggak pernah dia ngeluh, dia cari duit halal. Selama itu halal dia pasti kerjakan apapun. Bayangkan istrinya kuliah S3, abang nih kerja fotokopi, kerja macam-macam di Malaysia. Itu baru laki-laki. Maka saya bilang banyak laki-laki hari ini. Perempuan ini ukti-uktinya nunggu, tidak lamar-lamar, tidak berani nikah. Bacol kita memang pengecut. Bacol tuh cemen. Cari yang mau lah. Saya mau nikah, saya tidak mau berzina. Siap tidak ikut sama saya? Saya imam. Saya siap cari duit halal. Kita ngerintis dari nol. Saya tidak akan bawa duit haram. Saya akan jaga ibadah saya. Kau kalau mau ikut sama saya. Kalau tidak mau, minggir, aku cari perempuan lain. Gitu laki-laki. Tapi yang ada kan, enggak Ustaz, nanti aja dulu, belum selesai S2, belum selesai S3. Ya alasan kau ya. Ada kan nulis skripsi? Tanya ngapa enggak selesai? Ngambil apa kau nih? Ngambil hikmahnya rupanya. Pantas lah. Jurusan apa? Jurusan kebatinan. Asem tenan. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Yang saya sampaikan ini benar tak? Siapa yang sudah nikah dulu? Langsung ideal kondisi pernikahannya? Tidak kan? Tahu kan rasanya istri mau melahirkan duit tak pegang? Oh itu memori itu tidak bisa hilang. Itu gak kita nak melahirkan anak, itu gak anak mau masuk sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Tahu kan rasanya kan? Daftar ulang itu kan bikin bapak-bapak. Hanya perlu satu kalimat. Bang, abang dagang, abang cari duit, saya gelar sejadah bang. Oh, berasap itu. Menyala abangku, kata suaminya. Gitu. Ini menyala abangku dibakar suaminya. Coba jawab suami-suami, apa rasanya kalau kita dapat kalimat dari istri begitu? Bang, abang cari duit, saya doakan bang, Allah bukakan pintu rezeki kita. Abang keluar dagang, saya gelar sejadah minta sama Allah. Oh, itu apa, panas tetap kepanasan, hujan kehujanan tuh. Betul lah? Iya. Kok baru nyambung sih, lama sekali loadingnya. Aduh. Semangat pasti. Kenapa banyak bapak-bapak sekarang duduk depan Indomaret, Alfamaret tuh? Lagi cari inspirasi, gimana cara supaya kena omel di rumah. Stres dia apa? Stres. Hanya kalimat pendek. Sayang, semangat ya. Insya Allah Allah bersama kita. Ini bukan kondisi akhir kok. Ini kondisi sementara. Insya Allah habis ini kita naik lagi. Allah bukakan lagi pintu rezeki. Tetap semangat sayangku, semangat suamiku. Siapa lagi lah yang dia perlu motivasi? Mohon maaf ya, gara-gara istrinya tidak ngasih motivasi atau ini tidak ngasih semangat, dia cari motivasi dari tempat lain. Tempat warung kopi, tempat dia nongkrong, itu yang ngasih dia motivasi. Dah, terakhir. Oke. Apa yang terakhir? Niat baik. Niat baik. Iktikad baik. Prasangka baik. Niat baik. Saya memang tinggal di kampung, tapi tidak sekampung inilah. Kasihan saya dengan orang Jakarta nih, hiburan itu. Kami tinggal di kampung Pontianak, tapi tidak ada sampai kayak gini-gini benar gitu loh. Kasihan nih, stres dah mereka, banyak beban. Makanya yang cocok, saya makanya bilang sama Ustaz Dewan, "Ro tenang aja ro ente ro.
Ente di sini banyak hiburan. Kan Ustaz Ero ini teman satu angkatan kan. Saya bilang tenang Ro, saya bilang. Ente di sini banyak hiburan, bahagia ente di sini insyaallah. Nengok orang kelakuannya lucu-lucu di sini. Kan dia dulu ngapain anak tadi? Ente pokoknya mikul beras saya bilang. Terus ya kan kiai, mudir, pimpinan pondok. Masa masuk sini langsung. Nah, apa saya bilang belajar mikul beras, nyusun sendal saya bilang. Ngurus masjid. Dalam hati dia, cuma ngurus masjid ya gampang. Mungkin loh ya, mungkin. Ternyata yang diurus bukan masjid, surau kecil ya. Tapi kelakuan orang-orang di dalamnya, isilah seorang. Yang satu nempel di dinding, satu nempel di sound system, satu masuk keranda, macam-macam. Balik dah orangnya. Balik dah. Gak kuat di keranda sini ya. Saya bilang sabar Ru. Nih ayatnya nih tadi. Dari 77. Nih 77. Fa asarraha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahu. Ini kalimat keren kalau menurut saya. Kadang-kadang kita tuh harus memang pandai bikin suasana itu tidak perlu kita dramatisir gitu. Nabi Yusuf tuh kesal sekali nengok kelakuan abang-abang itu yang makin tidak tahu diri, ngelunjak. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Sama kayak Nabi Muhammad menyembunyikan kekesalannya kepada penduduk Taif. Rasulullah menyembunyikan kekesalannya kepada si Yahudi buta. Rasulullah menutupi dan menyembunyikan kekesalannya kepada Hindun dan Abu Sufyan. Abu Bakar join di awal. Abu Thalib walaupun tidak masuk Islam tapi tetap support. Abu Sufyan dengan istrinya joinnya di akhir. Gabungnya tuh di detik-detik akhir. Awal-awal kan tidak mau beriman. Pas Fathu Makkah baru mereka login. Tahu kan siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Siapa Hindun? Otak dari pembunuhan Hamzah. Yang nyuruh Wahsy bunuh Hamzah itu kan Hindun. Mau dibebaskan dan dikasih hadiah. Kesal Rasulullah sebenarnya. Dan Rasulullah bisa balas dendam kan, lagi menang, posisi di atas. Fathu Makkah berapa ribu Muslim saat itu? 10.000 lebih. Itu kalau disuruh lenyetkan rumah Abu Sufyan gitu. Jadi apa? What is the meaning of lenyet? Do you understand? Lenyet is rata dengan tanah. Kira-kira 10.000 kalau diinstruksikan hancurkan rumah Abu Sufyan gitu. Hindun belah dadanya misal gitu, robek makan jantungnya. Tapi Rasulullah tidak gitu. Nabi kita tidak gitu. Maka ada orang yang berharap-harap dapat syafaat Nabi, tapi masih nyimpan dendam. Nabi mana yang sedang kau tiru? Dia nipu saya Ustaz, dia ini Ustaz. Diam. Kau salah. Zalamna anfusana. Kau usah nunjuk muka orang. Apa sih susahnya bilang saya salah, saya minta maaf. Tidak hina demi Allah, tidak hina. Maka ada yang dulu ya zaman-zaman berapa tuh ngajak saya debat kan. Ustaz Lukman tuh gimana ini? Kayaknya bukan Ustaz dia tuh ini. Yuk kita debat, yuk bawa kitab antum. Saya langsung bilang antum benar, saya salah, saya minta maaf, selesai udah. Kalau mau debat sama Dewan Pengawas Syariah aja Ustaz Fanani. Lebih banyak kitabnya. Ya kan? Kalau dia mau ngajak-ngajak debat sama Ustaz Fanani aja. Saya enggak. Saya salah, antum benar, saya salah, saya minta maaf. Ada kan Ustaz biasa yang suka ngajak-ngajak debat itu. Bawa kitab antum kata dia. Bawa ini. Oh iya saya baru belajar bahasa Arab saya bilang. Antum benar. Saya minta mau buang waktu saya. Apa kitabnya? Khilaf. Furu'. Dan saya tahu di situ ada dalil A, ada dalil B. Ini kalau berkelahi ini kerja gila. Yang berdebat bodoh, yang ngajak debat bodoh. Yang mau diajak berdebat lebih bodoh lagi. Udah tahu itu furu'. Furu' itu masalah cabang.
Contoh kayak kunut. Pakai kunut dengan tidak pakai kunut. Boleh? Boleh pakai kunut? Tidak pakai kunut? Yang tidak boleh? Bagus, sip. Ada yang pakai tasbih, ada yang pakai tangan, ada yang pakai digital sekarang, ada yang ngitung gigi, subhanallah. Nggak ada itu apa? Itu nggak gitu juga konsepnya, nggak gitu juga ya. Jangan terlalu polos antum ya. Terserah. Boleh nggak pakai tasbih? Boleh. Ada. Ini ada. Ada yang pakai tangan, subhanallah. Boleh. Intinya zikrullah, ingat sama Allah. Kenapa kita berkelahi untuk hal yang receh-receh gini nih? Ya kan? Maka yuk, fa'asar roha Yusufu. Fi nafsi. Allah bilang Yusuf menyembunyikan kekesalannya di dalam hatinya, bukan di sosial medianya. Nggak ngomel, nggak marah, tapi update status yang hitam-hitam tuh. Nggak nyangka ya, ini. Oh, saya bilang bacot. Biasanya saya beberapa orang yang saya kenal, saya screenshot, saya kirim ke dia. Oi, hapus, delete. Ngapain kau kayak gini? Namanya penggerak dakwah, sindir sana, sindir sini. Kau tuh nepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Apalagi aib suami yang kau umbar, bahlul tuh namanya. Duitnya kau ambil. Kan istri-istri samsut namanya nih. Sama gak suami gitu juga. Sebagaimana kau terima segala kelebihannya, terima juga kekurangan dan satu paket. Ini perempuan akhir zaman dan perempuan akhir bulan. Kalau saya mimpi lah, mau cantik kayak apapun, sama rata-rata gitu-gitu lah dia. Laki-laki ya begitu, perempuan begitu, sama-sama tidak sempurna. Kau jangan nuntut suamimu kayak Nabi Muhammad. Kau kan bukan Khadijah. Realistis lah jadi orang. Bapak-bapak juga sama. Jangan nuntut istrimu macam Khadijah. Kau bukan Muhammad. Realistis jadi manusia. Konkret, real. Terima kelebihannya, terima juga kekurangannya. Satu paket dia. Perempuan akhir zaman dan perempuan akhir bulan. Mulai ribut deh, tonet kayak gitulah tadi tuh kalau udah akhir bulan tuh. Ya kan? Kalau kurang transferan tuh gitu deh. Tapi enggak semua ya. Mungkin sebagian besar gitu. Dah. Fa asarraha Yusuf fi nafsi walam yubdiha lahum. Lahum itu siapa? Abang-abangnya. Kayak apa rasanya tuh? Kalau bahasa kita dulu di Gontor apa namanya? Godok. Istilahnya dulu kelonteng. Sinak kelonteng bahasanya gitu. Itu hanya la yafhamuhu illa gontoriyin. Sinak kelonteng. Kesal. Kalau kata orang Pontianak, manas tak belawan. Apa Ustaz? Apa artinya manas tak belawan? Kesal dongkol. Dulu zaman saya sekolah, kalau kena marah sama guru, dulu zaman saya sekolah. Ada yang pernah sekolah dulu? Oh, sekolah semua. Oke, ya. Kena marah sama guru, terus kita lapor sama mama kita. Apa yang terjadi? Makin selesai. Jangan nak coba-coba. Apa? Kau tak bikin PR? Sini katanya. Selesai. VOC katanya. Coba sekarang. Hah? Apa yang terjadi? Lepas matanya. Ya kan? Kena tuntut. Masuk akhirnya guru ngajar tuh. Kati kau lah nak mampus ke, nak apa ke di dalam kelas. Tak peduli. Ada yang tidur kan fotonya tuh. Sekarang malah jadi canda-candaan di sosmed. Di TikTok tengok tuh. Muridnya tidur, muridnya apa, guru udah tak peduli dah. Kati kau lah. Ini aku ngajar, nak bayar, balik, selesai. Kadang-kadang balik awal, korupsi waktu lagi dia. Kalau bisa setengah jam, kenapa harus 45 menit? Tak ada urusan. Jadi orang nyalakan Gen Z. Siapa yang didik Gen Z itu? Siapa yang melahirkan dia? Orang tua macam apa yang melahirkan dia? Ini kan yang baru-baru ketemu sosmed ini, yang dikit-dikit update status, dikit posting everything. Hai guys, tai hidung aku agak besar guys. Tai hidung apa? Posting-posting. Bisa enggak sembunyi-sembunyikan? Bisa enggak semuanya harus diposting? Enggak semua juga orang pengen tahu apa yang kau kerjakan, Mbak. Diam, silent. Ayaman saya ini bagian ini kok. Soalnya mau
mau syiar, laporan pertanggungjawab. Oh, beda cerita. Kalau Baitul Mal wajib hukumnya memang mempertanggungjawabkan amanah orang, melaporkan kayak kemarin bikin kegiatan macam-macam. Lapor harus. Oh, sekian porsi. Berapa sekarang dah Jumat? 250 porsi. Itu kan ada orang baik kan yang nitipkan? Itu wajib posting. Terima kasih orang baik, jazakumullah khairan. Ada 250 porsi. Ini foto-foto orang yang makan, ini video-video penerimaan. Itu laporan pertanggungjawaban, bukan narsis, beda cerita. Nah, banyak orang campur adukkan. Kalau antum dikasih amanah, wajib posting karena itu bentuk laporan pertanggungjawabannya. Tapi kalau itu amalan personal dan pribadi, saran saya sembunyikan. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Coba diulang. Nah, semuanya harus diposting. Ini statement saya. Antum boleh setuju, boleh enggak, tak apa-apa. Kalaupun ada yang ngajak berdebat, saya akan bilang antum benar. Habis itu ting gitu hilang. Gitu baca. Dah. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Qala, dia berkata dalam hatinya, kau lebih jahat lagi, antum syarrul makana, wallahu a'lamu bima tasifun. Tahu Yusuf tuh abangnya tuh bohong, tapi dia tidak mau tunjukkan. Salah satu skill jadi pemimpin, bro. Salah satu skill jadi pemimpin, mimpin umat, mendakwahkan, harus pandai ilmu 1277 ini. Harus bisa bahasa Jawanya ngempet. Rasulullah waktu nyuapkan Yahudi buta, menurut antum betuku dah hatinya. Kalau saya lah jadi Rasulullah, saya tempel pakai sekop. Antum tahu sekop untuk ngaduk semen tuh? Jangan pakai sendok, kecil benar. Pakai sekop tuh sekali terngepang, langsung melayang ya kan, lepas sama otak-otaknya sekalian. Tiap subuh caci maki, tiap subuh, bukan di sosmed, bukan no mention, depan mata. Itu Nabi Muhammad yang kita minta syafaatnya. Itu nanti yang akan kita kunjungi kotanya Ustaz, insyaallah. Nabi yang begitu, Nabi yang akhlaknya itu Masya Allah. Nyebut namanya aja kita beli air mata. Itu Nabi yang sedang kita contoh, itu Nabi yang sedang kita teladani, itu Nabi yang kita berharap dapat syafaat dari beliau. Kita mau niru ibadahnya jauh, mau niru sedekahnya tak ada apa-apanya, niru pengorbanan tak ada. Ada satu yang mungkin bisa kita tiru, memaafkannya tuh luar biasa Rasulullah tuh. Belajarlah, insya Allah kita akan berkunjung ke kotanya beliau, akan sampai nanti abang kakak, insya Allah, yakin percaya. Nangis beli air mata sampai ke Baitullah. Maka kalimat sampai jumpa di Baitullah itu bukan hayalan, itu doa, itu benar. Nih hari ini ada beberapa orang, alhamdulillah, insya Allah nanti siang berangkat habis zuhur menuju Madinah Al-Munawwarah, insya Allah langsung Ustaz. Jakarta, Doha transit 1,5 jam kurang lebih. Habis itu lanjut dari Doha, Qatar, lanjut ke Madinah Al-Munawwarah. Landingnya di Madinah, langsung di kotanya Rasulullah. Masya Allah, lina mata. Alhamdulillah sampai. Kita ngambil apa? Ngambil itu pelajaran salah satunya. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Belajar untuk tidak menunjukkan kebencian, belajar untuk tidak menunjukkan kekesalan, rasa dongkol. Skill seorang pemimpin 1277. Apalkan tuh nomornya tuh. Gitu kan? Kalau sama orang lain harus begitu, apalagi sama istri, sama suami, sama anak. Itu dekat sekali sama kita. Ada kekesalan kita mungkin sama pasangan kita, sama suami kita, sama istri kita. Tapi kita belajar berusaha untuk tidak menunjukkannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena di balik kesalahannya pasti ada kebaikannya juga yang harus kita ingat-ingat. Dia berkorban untuk kita, dia kayak misalnya istri kan. Misalnya kalau saya memandang istri, dia melahirkan, dia hamil, saya tidak mampu. Gendong anak sebentar ya sengal dah. 9 bulan gendong anak, itu yang saya ingat. 4 anak saya digendong dia kan. Nyusukan bangun malam, itu yang saya ingat. Tetap
Harus ada kebaikan-kebaikan yang kita ingat. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan kita melupakan semua kebaikannya. Nah gitu Islam mengajarkan kita. Ingat-ingat pengorbanan istri. Umar bin Khattab kena marah sama istrinya, ya kan? Apa kata Umar? Itu istri yang jaga, mohon maaf, yang jaga kemaluan saya. Dia yang ngasih makan dan segala macam. Istri pun muhasabah juga. Inilah suami yang ngambil aku dari bapakku, yang bekerja mungkin pontang panting cari duit, yang tidak pernah cerita kalau lagi punya masalah. Masing-masing punya cara sendiri. Maka belajar kita mengingat-ingat kebaikan orang, apalagi pasangan dekat. Ingat kebaikannya. Jadi kita perlu tuh jatuh cinta berulang-ulang kepada orang yang sama. Jomblo-jomblo keluar dulu. Belajar materi udah mulai agak dalam. Betul enggak Bu ya? Perlu enggak jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang? Perlu. Udah 20 tahun ke pernikahan, 50 tahun ke, ingat-ingat kebaikannya. Nanti kalau suaminya udah meninggal baru tahu. Tanya sama mama tuh, betul enggak mah? Enak seorang kan enak berdua? Tetaplah enak berdua kan. Motor tuh kan standar 1 dengan standar 2 kan enak standar 2. Tahu rasanya gimana orang-orang yang mungkin suaminya ada tapi kayak tak ada. Suaminya pergi beli kopi tak balik-balik, dia ambil ubur-ubur, ya kan? Perlu. Dah, itulah dia. Tidak tahu saya materi saya kemana-mana nih. Nah, nengok muka-muka antum nih banyak sekali konten-kontennya. Belum selesai. Terserah antum lah ambil kesimpulan apa. Ya, oke. Yang jelas kita belajar 1277. Apa 1277? Apa? Ngempet. Nah, skill pemimpin. Harus bisa tetap senyum, mau nyemangatin. Makanya beberapa pemimpin-pemimpin tuh ketemu sama saya tuh nggak ada ngomong apa-apa, cuma meluk ya, nangis. Gimana? Mendung? Wah, petir ayaman. Tahu dah saya nanya mendung, dia jawabnya petir. Oh, berat masalah kawan. Dan nggak perlu nasihat, hanya perlu dipeluk aja sini. Tepuk, ya kan? Healingnya di Baitullah, gitu, ya nggak? Biar dia nangis orang depan Ka'bah nanti, kalau kuat, ya kan? Kan perjanjiannya nggak boleh nangis depan Ka'bah. Betul nggak? Bisa? Tak bisa. Depan Ka'bah tetap belinang mata kita. Puas kita numpahkan kan, ya Allah aku datang lagi, ya Allah banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Datang ya Allah, minta ampun. Jangan kau siksa saya ya Allah. Jangan siksa anak keturunan saya. Karena dosa dan maksiat saya, lapangkan kubur orang tua saya ya Allah. Jangan siksa mereka dalam alam barzah karena dosa dan maksiat saya anaknya. Jangan ya Allah. Belinang mata kita. Mana bisa tahan? Baru bayangkan ya tuh. Nah, makanya Yaman kan selalu Baitullah multazam apa. Pengen dekat-dekat terus memang. Sampai handphone lah kasih beli casing. Ya kan banyak casing-casing yang bagus-bagus mahal-mahal. Enggak mau saya. Enggak apalah casingnya ini. Biar hati, biar setiap pegang kan benda yang hampir tiap hari sama saya kan. Biar tiap hari tuh nengok Ka'bah, ingat lagi Baitullah, ingat multazam, doa dikabulkan, doa didengar. Semangat. Ya, yang belum sampai insya Allah sampai ya. Insya Allah sampai dalam waktu dekat. Jadi kalau ditanya orang kapan berangkat umrohnya, jawabnya insya Allah secepatnya. Coba jawab apa jawabannya? Insya Allah secepatnya. Kapan umrohnya? Insya Allah secepatnya. Habis itu bilang sampai jumpa di Baitullah. Salam lah sama sebelahnya bilang insya Allah secepatnya. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah ya. Nanti abang kakak tanya nih, ada beberapa ustadz di sini, ada Ustadz Solihin, Bang Solihin, Ustadz Fauzi, ada beberapa ustadz yang berangkat hari ini insya Allah. Abang kakak salaman, doakan beliau tuh, juga ada beberapa kakak-kakak di belakangnya kan, doakan beliau semoga lancar ya. Saya juga minta doanya, semoga Allah mudahkan perjalanan kali ini, Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah kasih jalan-jalan yang terbaik di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik bersama orang-orang baik dengan cara-cara yang baik. Karena pembicara utamanya sudah datang, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa sama-sama semoga Allah mudahkan dan sampaikan kita semuanya ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, alam barzahnya indah, ya kan? Satu surga sama
Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.